Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf itu adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh yang dimana disebut neuron yang terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Adapun bagian sistem saraf itu terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang sistem saraf pusat itu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada saraf otak, sel saraf neuron, dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Saraf otak. Adapun subbab materi yang telah ditampilkan di awal tadi, saya di sini akan membahas tentang saraf otak pada manusia. Otak adalah organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak. Organ yang terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Otak adalah organ yang sangat penting karena dapat mengontrol semua yang terjadi di tubuh. Saraf otak terdiri atas otak besar atau cerebrum, brainstem atau batang otak, dan cerebellum atau otak kecil. Adapun pengertian dari otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsinya untuk mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, seperti sentuhan, penglihatan, pendengaran, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Berikut gambar otak dari samping beserta bagian-bagian yang ada di otak besar. Seperti yang tertera di gambar, otak besar itu terdiri dari 2 belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan, yang dimana mereka ini memiliki fungsinya masing-masing. Otak kanan dan otak kiri dipisahkan oleh alur yang disebut dengan visura longitudinal. Pada gambar yang pertama, yang warna merah itu adalah visura longitudinal. Lalu, kedua sisi otak ini disatukan di bagian bawah oleh corpus callosum. Pada gambar kedua yang ditandai warna hijau, yang dimana dia itu berfungsi untuk mengirimkan pesan dari satu bagian otak ke bagian lainnya. Selanjutnya, pada gambar pertama itu ada permukaan otak besar memiliki tampilan lipatan khas yang disebut dengan korteks cerebral yang merupakan lapisan tipis luar materi abu-abu yang membungkus otak dengan ketebalan sebesar 2-3 mm. Lalu pada gambar kedua itu di mana ada lipatan yang berkerut yang membentuknya disebut giri. Lalu sedangkan celah-celah di antaranya disebut sulci, yang masing-masing belahan otak besar dan korteks cerebral baik kanan dan kiri itu terdiri dari 4 bagian yang disebut dengan lobus otak. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, lobus temporal. Baik, selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum. Pada gambar itu berwarna kuning, yaitu adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital, yang memiliki fungsi mengontrol dan mengoordinasi gerakan, menjaga keseimbangan, dan mempertahankan postur tubuh. Selain itu, otak kecil juga berperan dalam gerakan motorik halus. Selanjutnya adalah batang otak atau brainstem, yaitu berada di depan cerebellum dan merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang, di mana bagian otak ini mengandung serabut saraf yang berfungsi membawa sinyal ke dalam dari seluruh bagian tubuh. Tak hanya itu, batang otak juga mampu mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan.
Selanjutnya, kaitannya sistem saraf dengan fisika, yaitu pada listrik. Listrik bukan berbentuk pembangkit ataupun tiang listrik dalam tubuh manusia, yang dimana semua aktivitas manusia dikendalikan oleh otak dan diaktifkan oleh sinyal listrik. Contohnya, pada saat kita digigit semut di kaki, maka membran sel sakit pada kaki akan terbuka dan ion kalium akan keluar dari sel dan ion natrium memasuki sel, menghasilkan impuls listrik. Impuls listrik diteruskan pada neuron dengan cara meloncat dari neuron ke neuron, tidak saling bersentuhan secara fisik, melainkan ada celah sinapsis di antaranya. Saat sinyal listrik mencapai sinapsis, impuls listrik kemudian akan terus berpindah dari satu sel neuron ke neuron lainnya hingga diterima otak. Frontal kita akan mengatakan "au", otak kita akan merasakan sakit dan otak pun memberi perintah kepada tangan. Sinyal listrik otak kemudian dibawa neuron hingga ke tangan dan tangan refleks menggaruk kaki kita yang digigit oleh semut tadi.